Oke, kita mulai ya. Baik, hari ini kita akan belajar algoritma searching yang terakhir, itu yang masuknya ke Swarm Intelligence. Jadi di sini konsep dasar dari Swarm Intelligence itu adalah bentar. Jadi Swarm Intelligence itu kalau misalkan kalian memiliki permasalahan yang sulit untuk dimodelkan dalam bentuk matematika kompleks, kalian belajar matematika numerik kan semester ini ya? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. jadi di sana kan matematika numerik juga, metode numerik itu juga kan kita berusaha memodelkan suatu kasus ke dalam bentukan rumus matematika. Cuman kalau pakai metode numerik itu permasalahannya tidak terlalu kompleks. Kalau misalkan kalian ingin mencari optimasi tapi permasalahannya kompleks, itu biasanya nanti bisa dengan menggunakan Swarm Intelligence. Jadi di sini Swarm Intelligence itu termasuk ke dalam Nature Inspired Meta Heuristic. Jadi di sini algoritmanya itu terinspirasi dari alam. Jadi dari makhluk hidup yang ada di alam, itu dia melihat tingkah lakunya, melihat polanya, kemudian mencoba dimodelkan dalam rumus matematika untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, di sini algoritma di Swarm Intelligence itu ada banyak sekali, ini hanya salah satunya saja. Ada yang namanya koloni, ini berdasarkan koloni semut. Jadi di sini inspirasinya itu dari cara semut itu mencari makanan. Jadi kalau umumnya semut itu dia akan menyebar dalam mencari makanan. Kemudian ketika ada satu semut menemukan makanan, dia akan berjalan kembali dari makanan itu ke sarangnya. Nah, di sepanjang jalan itu dia akan mengeluarkan yang namanya feromon, bau feromon. Nah, feromon itu kemudian diikuti oleh semut-semut lainnya. Jadi nanti pada akhirnya terakhir semut akan menemukan jalur terpendek dari sarang menuju makanannya. Kemudian yang lainnya itu ada yang namanya firefly algorithm. Ini terinspirasi dari cara kerja kunang-kunang. Nanti rumusnya ada yang namanya rumus mencari kecepatan cahaya dan seterusnya, karena di sini kita tahu bahwa kunang-kunang itu sendiri letak keunggulannya itu ada pada ekornya yang seperti ada bohlamnya. Semakin dekat dia tentu saja keterangan dari ekornya itu akan semakin terang, tapi kalau semakin jauh dia akan semakin redup cahayanya. Nah, itu nanti menggunakan prinsip seperti itu, firefly algorithm. Kemudian ada yang bikoloni, ini dengan cara mengamati dari lebah mencari makanan. Lalu nanti pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu algoritma yang terinspirasi dari bikoloni, tapi perbaikan dari bikoloni, yaitu artificial bikoloni. Kemudian algoritma lainnya di Swarm Intelligence itu ada BET algorithm, ini terinspirasi dari cara kerja kelelawar. Kalian tahu kalau kelelawar itu kan sebenarnya blind ya, buta. Nah, untuk mencari makanan kelelawar itu dengan menggunakan suara kita sebutnya supersonik di sana, di mana suara itu nanti akan dipantulkan. Jadi suara-suara itu ketika ketemu suatu benda, dia akan memantul kembali frekuensinya. Nah, melalui frekuensi itu BET algorithm ini akan mengetahui letak jarak-jarak dari objek atau targetnya. Kemudian nanti ada juga algoritma yang namanya particle swarm optimization, ini dari cara kerja partikel itu berkerumun. Lalu juga ada yang terinspirasi dari cara kerja burung kuko namanya. Burung kuko dalam mencari makanan, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai artificial bikoloni. Nah, algoritma di Swarm Intelligence itu lumayan banyak ya. Jadi contohnya kalau misalkan kalian cari jurnal yang namanya undur-undur, kalian tahu ya binatang undur-undur? Ada yang tahu binatang undur-undur? Tahu, Bu, tahu. Sering main, tahu, Bu. Sudah ada loh algoritmanya undur-undur itu. Nanti kalian tinggal cari aja nama ilmiah dari undur-undur itu apa, kemudian nanti googling aja.
misalkan undur-undur algoritma, tapi nama ilmiahnya loh ya, nama biologinya lah kalau kalian belajar biologi. Nah itu udah ada. Bahkan Mitea algoritma, Mitea itu kan kutu ya, kutu rambut, itu juga udah ada algoritma swarm intelligence-nya. Jadi memang ilmuwan berlomba-lomba membuat suatu algoritma yang terinspirasi dari cara kerja makhluk hidup. Nah, di sini kita akan belajar mengenai salah satu saja, yaitu artificial bee colony. Ini diketemukan oleh Karaboga dan Basuk. Jadi di sini intinya adalah terinspirasi dari bagaimana cara lebah itu menemukan suatu makanan. Nah, dalam mencari suatu makanan, lebah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya employee forager dan ada yang namanya unemployed forager. Jadi bee-nya itu, lebahnya terbagi menjadi dua. Ada employee forager, itu dia tugasnya dia mengeksploitasi mulai dari sumber makanan secara terus-menerus. Jadi sumber makanannya dia eksploitasi secara terus-menerus, dan lebah-lebah yang masuk ke dalam kelompok employee forager, dia akan membawa informasi tentang posisi sumber makanan ke sarang lebah. Jadi kalau misalkan dia menemukan makanan, maka si employee forager dia akan memberikan informasi ke lebah-lebah lain di sarangnya tentang posisi dari sumber makanan itu. Nah, kemudian ada yang namanya unemployed forager. Nah, ini nanti dibagi menjadi dua lebahnya. Jadi kita benar-benar belajar ilmu perlebahan hari ini ya. Jadi nanti unemployed forager itu dibagi dua, ada yang namanya onlooker bee dan ada yang namanya scout bee. Nah, onlooker bee ini dia tugasnya pergi ke sumber makanan agar bisa mengeksploitasi dengan cara mempertimbangkan informasi dari si employee forager. Jadi tugasnya adalah mengambil makanan yang sudah diberitahu oleh si employee forager. Kemudian ada lebah yang namanya scout bee, kelompok scout bee, dia tugasnya adalah mencari sumber makanan di sekitar sarang lebahnya itu sendiri. Nah, nanti ketika kita sudah mulai masuk ke contoh soal dan sudah masuk ke teori si artificial bee colony atau sering disebut sebagai ABC algorithm, itu nanti akan ada suatu step 3 ini. Sebentar. Oke, sebentar. Akan ada 3 step ini, nanti akan ada step yang namanya fase employee bee, nanti juga ada yang namanya fase onlooker bee, dan ada yang namanya fase scout bee. Nah, langkah-langkahnya algoritma ABC secara umum gini. Pertama, kalian harus menginisialisasi dulu semua parameter yang diperlukan. Jadi kita ibaratkan ada suatu variabel-variabel yang harus kalian tentukan dulu di awal. Contohnya variabel apa? Jumlah bee-nya. Jadi jumlah bee itu kita sebut sebagai colony size-nya. Berapa jumlah bee yang akan kalian gunakan gitu loh. Berapa jumlah bee yang masuknya ke employee bee, berapa jumlah bee yang masuknya ke onlooker bee, dan berapa jumlah bee yang masuknya ke scout bee. Nah, itu harus kalian tentukan di awal. Itu disebut juga sebagai colony size. Jadi colony size itu sendiri merupakan jumlah dari si employee bee ditambah dengan si onlooker bee yang akan digunakan dalam si sistem. Di mana jumlah employee bee itu pasti akan sama dengan jumlah onlooker bee. Nanti yang dalam hal ini disebut sebagai population size. Lalu kalian juga harus menentukan yang namanya limit. Limit ini nanti digunakan di fase scout bee. Jadi yang ketiga ya, fase yang terakhir, limit digunakan di fase scout bee untuk melihat apakah solusi yang telah dihitung oleh si employee bee dan onlooker bee ini sudah menemukan optimal atau belum. Nah, ini nanti dibandingkan dengan limit yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kalian juga harus menentukan yang namanya maksimum iterasi. Apa itu maksimum iterasi? Maksimum iterasi adalah seberapa banyak algoritma ABC ini akan melakukan iterasi atau melakukan perulangan. Nah, seperti algoritma genetika, algoritma ABC ini dalam menentukan rute itu atau dalam menentukan solusi itu biasanya diawali dengan random. Nah, nilai random ini nanti akan diperbaiki sepanjang iterasi untuk mendapatkan titik yang optimal. Namun, kita kan harus menentukan dia akan berhenti pada titik mana, itu yang kita sebut sebagai maksimum iterasi. Anggap
kalian menentukan maksimum iterasinya adalah 10.000. Maka ketika pada iterasi perulangan 10.000, algoritma ABC ini belum menentukan kondisi yang benar-benar optimal, maka kita harus menghentikannya karena berkaitan dengan yang namanya waktu pemrosesan. Nah, di sini berarti walaupun belum optimal, ketika maksimum iterasi kalian tetapkan 1000, maka algoritma ABC ini akan dipaksa untuk berhenti. Berulang dan dipaksa untuk mengeluarkan suatu output berdasarkan jumlah maksimum iterasinya itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya fase inisial. Jadi fase inisial ini sendiri merupakan proses untuk mendapatkan yang namanya initial solution untuk tiap employee B. Lalu ada yang namanya nilai fitness. Jadi nilai fitness ini adalah suatu nilai yang digunakan sebagai acuan apakah kita sudah bisa mendapatkan nilai optimal atau belum, seperti itu. Jadi ini ada suatu nilai fitness, nilai pembanding kita sebutnya. Nilai pembanding untuk melihat kita sudah mendapatkan posisi yang optimal atau belum. Nah, di sini nilai fitnessnya kalau di algoritma ABC ini ada dua. Kalau misalkan kita mendapatkan suatu fungsi XI yang nilainya lebih besar sama dengan 0, maka nilai fitnessnya menggunakan rumus fitness I sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah fungsi XI-nya. Tapi kalau kita memiliki fungsi XI nilainya kurang dari 0, maka nilai fitnessnya adalah 1 ditambah dengan nilai mutlak dari fungsi XI-nya. Nah, ini nanti ketika menggunakan algoritma ABC, perlu kalian bedakan fungsi fitnessnya sesuai dengan, perlu kalian bedakan rumus fitnessnya sesuai dengan fungsi XI-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, langsung saya di-cut aja ya, sayanya ya. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya? Oke, kalau sudah, aman. Oke, kalau sudah, lalu pada setiap iterasi, pada setiap perulangan, itu akan ada 3 fase yang harus kalian, yang harus algoritma ABC kerjakan. Ada yang nanti yang namanya fase employee B, ada yang namanya fase unlocker B, dan ada yang namanya fase scout B. Jadi benar-benar kita mengerjakannya sesuai dengan ilmu perlebahan. Yang namanya juga kita mengadopsi dari cara kerja lebah, berarti ya harus mengikuti aturan atau rumus-rumus yang ada di dunia lebah, seperti itu. Nah, kita lihat dulu apa yang dilakukan pada setiap fase. Pada fase employee B, ini yang dilakukan adalah untuk setiap employee B, kalian harus mengupdate nilai dari employee B-nya itu sendiri dengan menggunakan yang namanya neighborhood operator, yang terdiri dari swap operator dan swap sequence. Nah, swap operator ini kadang disebut juga sebagai random swap. Misalkan kita mengenerate suatu nilai swap operator itu 1,3. Jadi nilai swap operator itu benar-benar random ya. Di sini misalkan kita generate random, dapat angkanya adalah 1,3. Nah, rutenya itu adalah 257810. Maka ketika kita ketika rute ini kita hitung dengan swap operator 1,3, itu artinya adalah angka ketiga, di sini angka 7, dia akan berpindah ke 1. Angka 1 dia akan berpindah ke 3. Jadi yang awalnya 25, 7, 8, 10, lihat yang warna biru, 7 yang tadinya pada posisi 3, dia akan berpindah ke 1, 2 akan berpindah ke 3. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena kita kan harus menjelajahi semua rute di sekitarnya. Jadi si employee B kan harus menjelajahi semua sumber makanannya. Maka kita harus bisa memindah-mindah atau mencari tahu barangkali ada sumber makanan yang potensial. Itu swap operator. Lalu ada yang namanya nanti rumus swap sequence. Swap sequence itu kadang disebut juga sebagai random swap sequence. Rumusnya adalah XI itu adalah rutenya ditambah dengan swap sequence-nya. Swap sequence itu terdiri dari swap operator 1, swap operator 2, sampai swap operator yang ke N. Nah, di sini perhitungannya adalah rute XI ditambah dengan swap operator 1, hasilnya nanti akan ditambah dengan swap operator 2, hasilnya ditambah dengan swap operator yang ketiga sampai ke swap operator yang ke N. N sendiri itu adalah banyaknya swap sequence.
Lalu hasil dari swap sequence itu akan dihitung nilai probabilitasnya menggunakan rumus fitness XI dibagi dengan jumlah keseluruhan fitnessnya. Nah, ini S itu adalah jumlah employee B. Lalu, kalau ini sudah kita hitung dengan neighborhood operator, langkah selanjutnya adalah kita menghitung fitnessnya, fitness yang baru. Kalau misalkan fitness yang baru hasilnya lebih baik daripada fitness yang lama, maka ada suatu variabel yang namanya trial. Trial itu akan kita reset menjadi 0. Tetapi kalau misalkan nilai fitness yang lama itu lebih baik dibandingkan dengan nilai fitness setelah operasi swap operator dan swap sequence, maka nilai trialnya, variabelnya itu akan ditambah dengan 1. Nanti akan kelihatan kalau sudah masuk ke contoh soal. Kemudian langkah yang keempat terakhir di fase employee B adalah menghitung probabilitas tiap employee B. Ini adalah fase employee B. Fase employee B selesai, lalu langkah selanjutnya adalah masuk ke fase onlooker B. Nah, di fase onlooker B, kita akan memilih solusi dari employee B dengan nilai probabilitas, dan kita akan menggunakan teknik roulette wheel selection untuk menseleksi dari kita sebut solusi-solusi atau B yang dihasilkan oleh fase sebelumnya, yaitu employee B. Nah, bagaimana cara roulette wheel selection ini, bagaimana teorinya, saya sudah membahasnya di materi JA ya, genetic algorithm. Jadi nanti mungkin videonya bisa dilihat lagi. Lalu di onlooker B, kita juga harus menentukan solusi yang baru dari si employee B yang terpilih dengan menggunakan yang namanya neighborhood operator. Neighborhood operator sendiri itu terdiri dari tahapan insert operator dan insert sequence. Nah, kalau insert operator ini kita generate bilangan random yang namanya IO, kemudian kita akan mendapatkan yang namanya solusi baru dari hasil penerapan IO ini sendiri. Jadi contohnya deh di sini, saya punya rute 25, 7, 8, 10. Kemudian saya mengenerate insert operator, didapat angka adalah 1,3. Maksudnya gimana? Angka 3, dia akan berpindah ke 1, dan angka lainnya bergeser ke kanan. Jadi sini, misalkan kita punya 25, 7, 8, 10. Angka 7, dia akan berpindah ke posisi 1, kemudian angka lainnya 25 akan bergeser ke kanannya angka 7, 8, 10. Kemudian ada nanti yang namanya insert sequence atau disebut sebagai random insert sequence. Ini caranya adalah nilai dari rutenya itu sendiri ditambahkan dengan insert sequence. Insert sequence itu terdiri dari insert operator 1 sampai insert operator yang ke N. Lalu pada fase onlooker B sudah selesai hitungan insert sequence, kita lalu mendapatkan nilai fitness baru. Lalu sama seperti fase employee B, maka kita akan membandingkan nilai fitness yang lama dengan fitness yang baru. Kalau fitness yang lama lebih baik daripada fitness yang baru, maka nilai variabel trial ditambah 1. Kalau fitness yang baru setelah kita hitung dengan insert sequence lebih baik nilainya dibandingkan dengan fitness yang lama, maka nilai trialnya kita reset menjadi 0. Lalu yang terakhir ada yang namanya fase Scott B. Nah, fase Scott B ini kita dengan menghitung jumlah trial, kemudian kita menghitung menyimpan jumlah maksimal dalam variabel M untuk tiap B yang tidak mengalami peningkatan solusi. Kalau misalkan si variabel M-nya ini lebih dari limit, maka kita meninggalkan solusi yang tidak mengalami peningkatan. Artinya, kita melihat dari setiap rute itu dia, kalau di TSP ya, permasalahan travel management problem, tiap rute itu dia akan melewati fase employee B, fase onlooker B. Nah, di sana kalau misalkan rute itu tidak pernah berubah urutan angkanya, maka kita sebut rute tersebut tidak mengalami peningkatan. Sehingga pada fase Scott B akan dihitung nilai trialnya. Kalau nilai trialnya itu lebih besar daripada yang telah kita tetapkan sebelumnya, maka rute tersebut dia akan ditinggalkan atau dimusnahkan, kemudian akan dirandom baru lagi. Kemudian tandai solusi terbaik yang dicapai saat ini, iterasi kita naikkan menjadi 1, kemudian stop ketika iterasi sudah melebihi maksimum iterasi, atau ketika kita mendapatkan nilai fitness yang sekarang tidak lebih baik daripada nilai fitness. Oke, kita lihat contohnya deh.
Nah, di sini ini cara umum working rule algoritmnya. Ini contoh TSP-nya. Misalkan kita punya 5 kota. Ini yang bulat-bulat kotak ya. Yang bulat-bulat ini adalah kota. Ini kota ke-0, kota ke-1, kota ke-6, kota ke-12, dan kota ke-9. Kemudian garis ini sendiri adalah anggap penghubung antar kotanya. Dan angka di sini itu adalah jaraknya dari kota satu ke kota lainnya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita mengenerate atau kita menentukan yang namanya inisialisasi parameter. Kita menentukan dulu koloni size-nya. Jadi mau ada berapa B, ada berapa lebah yang mau kita gunakan untuk penyelesaian masalah TSP ini. Di sini saya misalkan menetapkan 4 lebah. Kalau kalian menetapkan 10 lebah ya silahkan saja, nggak masalah. Kemudian saya menentukan maksimum iterasi. Maksimum iterasi itu ini akan berhenti pada iterasi yang keberapa. Saya tetapkan saja 2 dulu di sini ya. Kemudian ada yang namanya size problem. Size problem itu ada berapa masalah yang ada berapa tipikal atau variabel masalah yang akan kita pecahkan di sini. Kita lihat di permasalahan TSP ini kan ada 5 kota. Maka di sini size problemnya adalah 5. Kemudian limitnya berapa? Limit ini nanti berhubungan dengan fase scope B, misalkan saya tentukan adalah 1. Kemudian colony size sendiri adalah population size. Kemudian saya akan menentukan number of sequence. Ini nanti digunakan pada untuk menghitung swap sequence dan insert sequence. Nah, jumlah dari number of sequence-nya itu rumusnya adalah 2 kali size problemnya. Berarti 2 kali size problemnya adalah 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, ini semua kalian yang menentukan. Jadi ketika menggunakan algoritma ABC, ini kalian tentukan di awal. Jadi bukan dicari, tetapi kalian yang menentukan sendiri di awal. Oke, sampai sini ada permasalahan dulu? Belum ada ya? Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya fase inisial. Jadi di fase inisial ini kita membangkitkan secara random. Jadi kan ini adalah kota, 0, 1, 6, 9, 12 adalah kota. Lalu kita punya B-nya 4 sesuai dengan ini. Colony size-nya 4, maka di sini kita punya X1, X2, X3, X4. Jadi ini B. X1 itu adalah B ke-1, X2 B ke-2, X3 B ke-3, X4 B ke-4. Kemudian kita generate secara random rutenya untuk masing-masing B. Jadi X1 misalkan saya generate dapat rutenya adalah 06, 12, 91, X2 61, 12, 09, X3 9, 12, 6, 10, X4 16, 09, 12. Lalu kalian hitung jaraknya. Di sini 0 sampai 0 dari kota 0 ke kota 6, 0 ke kota 6 jaraknya adalah 19,5. 6 ke 12 6 ke 12 jaraknya adalah 82,3. 0 ke 9 jaraknya adalah 0 ke 6 jaraknya adalah 19,5. 6 ke 12 jaraknya adalah 82,3. 12 ke 9 jaraknya adalah 12 ke 9 80,9. 9 ke 1 jaraknya adalah 3,2, benar ya? 9 ke 1 3,2. Lalu 1 ke 0, balik lagi. 1 ke 0 jaraknya adalah 19. Lalu kalian jumlahkan nih jaraknya. Lakukan hal sama untuk B yang kedua, B yang ketiga, dan B yang keempat. Didapat total jarak. Berarti total jarak B yang pertama adalah 204,9, B yang kedua 167,1, B yang ketiga 201,8, B yang keempat 201,6. Lalu kalian hitung nilai fitnessnya. Karena ini positif semua, total jaraknya, ini kita sebut sebagai fungsi XI. Jadi fXI-nya ini adalah total jarak. Maka nilai fitnessnya adalah 1 dibagi dengan 1 plus 204,9. Kita dapatkan nilai fitness yang pertama itu adalah 0,00486. Ini fitness kedua, fitness ketiga, ini fitness keempat. Nah, ini kita sebut sebagai initial solution tiap employee B. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian melakukan perhitungan swap operator. Jadi dari sini kita sudah mendapat rute dan fitness. Ini adalah fitness
awal, kita sebut fitness lama. Kemudian kita lakukan perhitungan swap operator. Kita generate swap operator sebanyak 4 kali secara random. Yang pertama ini untuk B yang pertama kita dapat random bilangan itu adalah 1,3, B yang kedua adalah 2,3, B yang ketiga adalah 1,4, B yang keempat adalah 3,5. Lalu kita pertukarkan. Untuk B yang pertama dulu, kita dapat nilai randomnya itu adalah 1,3. Artinya, bilangan yang ketiga, dia akan berpindah ke posisi pertama, dan bilangan yang pertama, dia akan berpindah ke posisi yang ketiga. Awalnya rutenya adalah 0, 6, 12, 9, 1, dia 12-nya akan pindah ke kotak yang pertama, seperti ini. 0-nya, dia akan berpindah ke kotak yang ketiga. Hasil swap operator untuk B yang pertama, kita mendapatkan rute 126091. Lalu dihitung jaraknya. Didapat total jaraknya adalah 204,6 untuk yang baru. Lalu nilai fitness yang baru kita hitung dengan rumus ini juga, karena positif kan total jaraknya nilainya. Berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah 204,6. Dapat nilai fitness 0,00486. Lalu B yang kedua, kita dapat nilai swap operatornya itu adalah 2,3. Artinya, angka ketiga dia akan berpindah ke kotak yang kedua, dan kotak yang kedua akan berpindah ke kotak yang ketiga. Jadi yang awalnya rute 611209, kita lakukan perhitungan swap operator 2,3, akan dapat rute 6, 12, 109. Hitung jaraknya, didapat total jaraknya 204,1, lalu hitung fitnessnya dengan rumus ini. Dapat nilai fitnessnya adalah 0,00488. Lakukan yang sama untuk B yang ketiga sampai B yang keempat. Ingat, SO ini bilangannya dibangkitkan secara random. Lalu kalau sudah, kita bandingkan nilai fitness sebelum swap operator dengan nilai fitness setelah swap operator. Ini kan fitness lama, hasil dari sini. Nilai fitnessnya adalah 0,04857. Kok beda Bu? Ini 486, ini 4857. Ini hanya komanya saya tambahin 1. Nah, ini adalah nilai fitness awalnya. Kemudian hasil swap operator ini adalah nilai fitnessnya. Kita bandingkan. Untuk B yang pertama, nilai fitness awal ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai fitness setelah hasil swap operator. Maka nilai trialnya itu adalah 0. Jadi di awal sebenarnya nilai variabel trialnya ini kita set menjadi 0 semua. Kemudian ketika melakukan perbandingan, kita lihat untuk B yang pertama nilai fitness hasil swap operator lebih baik daripada nilai fitness awalnya, maka nilai trialnya walaupun awalnya 0, kita reset lagi menjadi 0. Kemudian B yang kedua, kita lihat nilai fitness awalnya lebih besar dibandingkan dengan nilai fitness hasil swap operator. Kala itu nilai trialnya kita tambahkan 1. Yang awalnya 0, kita tambahkan 1 menjadi 1. Lalu untuk B yang ketiga, kita lihat nilai fitness awalnya juga lebih besar dibandingkan dengan nilai fitness hasil dari swap operator. Karena itu nilai trialnya juga kita tambahkan 1 menjadi 1. Lalu B yang keempat juga sama, kita bandingkan, ternyata nilai fitness awalnya lebih baik, karena itu nilai trialnya tambahkan 1 menjadi 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu nggak? Masih belum, Bu. Masih belum ya? Tapi kalian nggak ngantuk kan? Saya nggak seperti mendongeng kan? Enggak, Bu. Siang-siang. Oke. Perhitungan swap operator selesai, lalu kita memilih individunya. Kita lihat individu yang pertama, ternyata hasil swap operator lebih baik, karena itu rutenya kita ambil yang ini, hasil swap operator 126091. Tetapi untuk B yang kedua sampai B yang keempat, ternyata nilai fitness awalnya lebih baik dibandingkan dengan nilai fitness hasil dari swap operator. Karena itu kita pakai untuk B yang kedua sampai B yang keempat, itu kita masih pakai rute yang awal ya. Jadi ini 611209. Jadi ngambilnya dari sini 611209, 912 610 160912. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita sudah memilih individu berdasarkan nilai fitnessnya, langkah selanjutnya adalah kita menghitung swap sequence. Swap sequence itu artinya kita punya B yang pertama ini 126091. Sorry.
126091. B yang kedua adalah 611209, 611209. B yang ketiga 912610, 912610. B yang keempat 160912, 160912. Lalu langkah selanjutnya, masing-masing B kita akan mengenerate nilai swap operator sebanyak 10 kali. Kenapa 10 kali? Kan ini ditentukan di atas, number of sequence-nya itu adalah 10. Maka di sini, di fase swap sequence, kita generate sebanyak 10 kali. Anggap untuk B yang pertama, kita dapat generate yang pertama itu adalah 1,2. Berarti yang awalnya rutenya 126091, maka angka pada kotak yang kedua 6 akan berpindah ke 1, angka pada kotak ke-1 pindah ke 2. Dapat rute 612091. Hitung jaraknya, kemudian hitung nilai fitness-nya. Ketika dapat nilai fitness, kita bandingkan dengan nilai fitness awalnya. Ternyata lebih baik. Karena lebih baik, maka trialnya kita reset menjadi 0. Nilai trial ini, kita tetap pakai nilai trial lama ini. Jadi, di sini, nilai trial lama ini, B yang pertama 0, B yang kedua, ketiga, keempat, 1. Jadi, B pertama 0, 1, 1, 1. Tetapi pada B yang pertama, setelah kita lakukan perhitungan swap operator dengan angka 1,2, ternyata nilai fitness-nya lebih baik, maka nilai trialnya di reset lagi menjadi 0. Lalu baris yang kedua, kita dapatkan nilai swap operatornya itu adalah 4,1. Kemudian kita lakukanlah, kita tukar-tukar nih, kotak yang keempat, ini angka 9, kita taruh di posisi pertama, kemudian yang angka 6 yang tadinya di posisi pertama pindah ke kotak yang keempat. Dapat rute baru adalah 912061. Hitung jaraknya, kemudian hitung fitness-nya. Fitness-nya masih tetap sama pakai yang ini ya. Nilai rumus yang ini nih fitness-nya. Kemudian kalau sudah kita bandingkan nilai fitness-nya dengan yang terbesar sebelumnya. Yang terbesar sebelumnya ini kan baris kedua, kita bandingkan, oh ternyata lebih baik nih hasil swap operator baris yang ketiga, karena lebih baik nilai trial yang kita reset juga menjadi 0. Lalu kita hitung lagi swap operator yang ketiga, dapat angka 1,5. Artinya yang kelima, angka kelima pindah ke 1, angka ke-1 pindah ke 5. Dapat jaraknya 167. Kemudian dihitung nilai fitness-nya. Nilai fitness dapat 0,00595238. Nilai fitness ini kita bandingkan dengan nilai fitness sebelumnya yang terbesar. Berarti ini ya 0,06. Karena dia lebih kecil, berarti nilai trialnya tambah 1. Jadi 1. Kemudian swap operator yang keempat dapat angka 2,3, berarti angka 2 pindah ke 3, angka 3 pindah ke 2. Hitung jaraknya, hitung nilai fitness-nya, nilai fitness dibandingkan dengan yang terbesar sebelumnya, yaitu pada baris yang kedua ini, ternyata tidak lebih baik, trialnya tambahkan 1, jadi 2. Hitung terus seperti itu. Ketika sudah dihitung, lalu kalian lihat, dari 10 ini, mana yang memiliki nilai fitness terbaik? Oh, ternyata pada baris yang ke-9, nilai fitness-nya ini lebih besar dibandingkan yang lain. Dengan nilai trialnya ini adalah 0. Berarti kita akan menyimpan dulu untuk B yang pertama, kita dapatkan baris ke-9, hasil hitung swap sequence, itu menghasilkan fitness yang terbaik. Lalu B yang kedua juga gitu. Ini adalah nilai fitness awalnya. Di-generate nih, swap operator untuk 1 sampai ke 10. Ternyata nilai fitness-nya tidak ada yang lebih baik, karena itu nilai trialnya terus bertambah seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk B yang ketiga dan B yang keempat. Lalu tandai yang kuning, merah, orange, dan hijau ini adalah B jalur yang memiliki fitness terbesar pada masing-masing B. Lalu langkah selanjutnya kita tangkap untuk B yang pertama, ternyata kita mendapatkan rute 691201 untuk nilai fitness terbesar. B yang kedua 611209, B yang ketiga 121690, B yang keempat 120169. Jangan lupa juga kita tetap menyimpan trialnya. Jadi trialnya di sini lihat B yang pertama 0, B yang kedua tetap 1, B yang ketiga 0, B yang keempat juga 0. Itu tetap kita simpan. Lalu langkah selanjutnya adalah di fase employee B, ini langkah yang terakhir di fase employee B, kita menghitung yang namanya nilai
nilai probabilitas dari setiap B-nya, dari setiap individunya. Pada B yang pertama, nilai probabilitasnya hitung dengan rumus ini, fitness XI dibagi dengan penjumlahan semua nilai fitnessnya. Nah, kita masing-masing B memiliki nilai fitness, lalu kalian jumlahkan nilai fitnessnya, maka nilai probabilitas untuk B yang pertama adalah nilai fitness B yang pertama dibagi dengan jumlah semua nilai fitnessnya. Jadi 0,008190008 dibagi dengan 0,035170527. Dapat nilai probabilitasnya 0,2. B yang kedua dengan cara yang sama, nilai fitnessnya dibagi dengan sumnya dapat probabilitas 0,2. B yang ketiga juga sama, nilai fitness yang B yang ketiga dibagi dengan sumnya dapat 0,3. B yang keempat, nilai fitness B yang keempat dibagi dengan sumnya dapat probabilitas 0,3. Lalu kalau sudah, nilai trialnya tetap ya, nggak ada yang berubah. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke fase unlocker B. Apa yang dilakukan di fase unlocker B? Kalian lihat B1, B2, B3, B4, ini adalah nilai probabilitasnya, diambil dari sini. Kemudian kalian hitung probabilitas kumulatif, caranya gimana? Ya ini, 0,2, 0,2 tetap. Lalu untuk B yang kedua nilai probabilitas kumulatifnya adalah 0,2 tambah 0,2 jadi 0,4. B yang ketiga adalah 0,4 tambah 0,3 jadi 0,7. B yang keempat 0,7 tambah 0,3 1. Jadi kita bisa bilang rank B yang pertama itu adalah 0 sampai 20, rank B yang kedua itu adalah 2140, B yang ketiga ranknya itu adalah 41 sampai 70, B yang keempat 71 sampai 100. Lalu lakukan menggunakan roulette wheel selection. Roulette wheel selection adalah kita mengenerate nilai random. Nah, lihat yang pertama, untuk B yang pertama, ternyata dapat bilangan randomnya itu adalah 53. 53 kita tahu ini ada pada rank B, pada rank X3 ya. Berarti B yang pertama, itu rutenya kita rubah menjadi rute B yang ketiga. Jadi awalnya B yang pertama itu adalah 691201 pada operasi roulette wheel selection karena nilai randomnya yang kita dapatkan adalah 53, maka rutenya kita rubah menjadi rute B yang ketiga yaitu 121690. 121690. Lalu untuk B yang kedua kita dapatkan bilangan randomnya adalah 29. 29 itu ada pada rank X2. Maka B yang kedua itu rutenya tetap 611209. 611209. Lalu B yang ketiga kita dapatkan nilai random 84. 84 ini ada pada rank X4. Karena itu B yang ketiga itu kita rubah rutenya rute milik B yang keempat yaitu 120169. 120169. Lalu B yang keempat dapat nilai random nilai randomnya 68, maka yang terpilih adalah rute milik B yang ketiga. Berarti B yang keempat kita rubah rutenya menjadi 121690. Oke, kemudian kalian tulis nilai fitnessnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ngerti, tanyakan ya. Suara saya udah hampir habis nih. Nerangin si algoritma lebah. Belum ada? Bu, Oke. maaf Bu. Mau nanya, recordnya nanti dikirim kan Bu? Dikirim. Ini di-record kan ini? Iya, itu yang record siapa ya Bu? Nanti masuk kok Nanti ke dikirim. email saya. Oh Nanti iya. masuk ke email saya. Ada yang Iya, record ini nanti masuk ke email saya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut. Lalu setelah kita lakukan operasi roulette wheel selection, langkah selanjutnya adalah kita menghitung insert operator. Jadi nanti kita merandom yang namanya IO. Jadi IO-nya ini dibangkitkan secara random, benar-benar random. Misalkan untuk B yang pertama, kita dapat nilai IO-nya adalah 1,3. B yang kedua adalah 2,3. B yang ketiga adalah 1,4 dan B yang keempat adalah 3,5. Ini benar-benar random ya bilangannya. Lalu kita lakukanlah operasi rute dengan IO-nya. Rute B yang pertama adalah 121690. Lalu kita punya insert operator, dapat nilainya itu adalah 1,3. Ini artinya bilangan yang ketiga dia akan berpindah ke 1. Jadi ini bilangan ketiga itu 6. 6
6 akan berpindah ke 1. Lalu bilangan lainnya akan bergeser ya. Bedakan dengan fase employee B. Kalau employee B itu menukar, tapi kalau onlooker B itu adalah menginsert. Jadi kalau yang ketiga diinsert ke depan, jadi ini angka 6 pindahkan ke depan, bilangan lainnya kita geser. 6 pindah ke depan, 6. Bilangan lainnya 12, 1, 9, 0 bergeser ke kanan. Seperti itu. Hitung jaraknya, kemudian hitung nilai fitnessnya. Dengan cara yang rumus yang sama. Rumus yang ini. Nih, nilai fitnessnya kita masih pakai rumus yang ini, karena positif. Hitung nilai fitnessnya dapat 0,005373455. Nanti kalau kalian mau latihan dicek lagi benar gak sih jaraknya sekian, sepertinya ini jaraknya terlalu kecil, apa saya miss, nanti bisa cek lagi kalian ya. Kemudian trialnya tetap 0 ya, jadi trialnya tetap mengikuti yang ini, trialnya tetap 0. Oke. Kemudian B yang kedua, kita punya rute 611209, bilangan IO yang dibangkitkan adalah 2,3. Artinya B yang angka kotak ketiga dia akan berpindah ke 2. Jadi 12 ini berpindah ke 2 sini. Berarti 6 tetap, 12 pindah ke 2, lalu angka lainnya bergeser. 1 berarti geser, 0, 9. Hitung jaraknya, hitung nilai fitnessnya, trialnya tetap 1. Lakukan hal yang sama untuk B yang ketiga dan B yang keempat. Lalu kalian bandingkan. B yang pertama nilai fitness awalnya ini. Lalu nilai fitness akhir setelah insert operator ini. Ternyata nilai fitness awalnya lebih baik dibandingkan dengan nilai fitness akhirnya daripada nilai fitness akhirnya. Oleh karena itu, nilai trial awal yang awalnya itu nilainya adalah 0, kalian tambahkan 1. Jadi nilai trialnya sekarang menjadi 1. Lalu B yang kedua, di sini kalian lihat nilai fitnessnya ini, kemudian nilai fitness akhirnya ini. Lalu kalian bandingkan, ternyata nilai fitness awal lebih baik dibandingkan dengan nilai fitness akhirnya. Karena itu nilai trialnya yang awalnya adalah 1 ditambahkan dengan 1 menjadi 2. B yang ketiga juga kalian bandingkan, ternyata nilai fitness awal lebih baik, karena itu nilai trialnya tambahkan 1. B yang keempat, bandingkan juga, ternyata nilai fitness awalnya lebih baik dibandingkan dengan nilai fitness akhirnya. Oleh karena itu nilai trialnya tambahkan 1. Akhirnya, karena nilai fitness awalnya lebih baik daripada nilai fitness setelah insert operator, maka individu yang dipilih adalah sama seperti individu sebelum dilakukan insert operator. Jadi tetap 12.1690, 61.1209, 12.0169, dan 12.1690. Lalu langkah selanjutnya, kalian lakukan insert sequence, di mana kalian harus mengenerate bilangan insert operator sebanyak 10 kali. 10 kali kenapa? Ya sama seperti ini jawabannya tadi. Karena number of sequence-nya 10. Berarti kalian harus mengenerate-nya 10 kali. Jadi untuk B yang pertama, kalian generate insert operatornya 10 kali. B yang kedua, B yang ketiga, dan B yang keempat. Nilai trialnya tetap ya. Nilai trialnya, B yang pertama rutenya ini. Nilai trialnya 1, B yang kedua nilai trialnya 2, B yang ketiga nilai trialnya 1, B yang keempat nilai trialnya 1. Kita lihat contoh untuk B yang pertama dulu. Kita generate insert operator 1,2. Berarti bilangan yang kedua pindah ke 1. Nih, angka 1 pindah ke 1. Lalu bilangan lainnya bergeser. Dapat jaraknya 185,1. Dihitung nilai fitnessnya. Dapat 0,005. Bandingkan dengan nilai fitness awalnya. Ternyata tidak lebih baik. Kalau tidak lebih baik, nilai trialnya tambahkan 1 menjadi 2. Lalu generate insert operator yang kedua, dapat nilai fitnessnya 0,005344735, bandingkan dengan nilai fitness yang terbaik, yaitu awalnya ini, tidak lebih baik, trialnya tambah 1. Terus lakukan itu sampai ke IO yang ke-10. B yang kedua juga sama, B yang ketiga sama, B yang keempat sama. Lalu kalian ambil rute yang memiliki nilai fitness terbesar. Untuk B yang pertama ini warna biru, B yang kedua ini warna merah, B yang ketiga warna orange, B yang keempat warna hijau. Lalu langkah selanjutnya, kalau misalkan sudah dapat, kalian hitung. Ini kan individu awalnya, individu awal ini.
sebelum kita lakukan insert sequence. Lalu setelah dilakukan insert sequence, ini kita dapatkan individu yang baru. Ini loh yang warna biru, merah, orange, hijau. Ini adalah individu akhir atau kita sebut individu setelah kita lakukan perhitungan insert sequence. Lalu kalian bandingkan di sini, kita lihat ternyata individu akhirnya ini memiliki nilai fitness 0,00. Yang pertama 0,00948766 dengan nilai trialnya itu adalah 1. Nilai trialnya ikutin sini ya. B yang kedua adalah 12,0196. 12,0196 dengan nilai trialnya 0. B yang ketiga ini dengan nilai trialnya 1, dan ini adalah B yang keempat. Lalu kalian simpan solusi terbaik global base-nya itu ternyata ada pada B yang ketiga, yaitu 86,5. Tapi nilai trialnya adalah 1. Nah, catatan di sini, jika nilai fitness tertinggi berjumlah lebih dari 1, maka akan dilakukan pemeriksaan trial. Salah satu dari hasil nilai fitness tertinggi dan memiliki nilai trial terendah akan dipilih menjadi solusi yang terbaik. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam fase Scott B. Kalian lihat di sini, di fase Scott B, ini rutenya atau B-nya itu hasil dari perhitungan onlooker B yang ini. Nah, lalu di fase Scott B, dia akan memeriksa nilai trialnya. Kalian lihat di sini, B yang pertama nilai trialnya 1, B yang ketiga 1, B yang keempat 1, tapi B yang kedua nilai trialnya adalah 0. Kalian lihat di sini, B yang ke-1, B yang ketiga, B yang keempat karena nilai trialnya 1, padahal di atas limitnya itu kita tentukan berapa? Limitnya kita tentukan angka 1, maka di fase Scott B yang ini, B yang pertama, nah ini B yang pertama karena memiliki nilai trial 1, dia akan dicoret. B yang kedua dia nilai trialnya 0, tidak dicoret. B yang ketiga dicoret. B yang keempat dia juga akan dicoret seperti itu. Nah, maksudnya gimana dicoret? Maksudnya ketika kita memasuki iterasi yang kedua, maka B yang pertama itu nggak akan memakai rute ini lagi, tetapi dia akan merandom kembali. Jadi di random nih, dia akan merandom rute lagi. B yang keempat juga akan di random lagi, B yang ketiga juga akan di random lagi. Tapi B yang kedua karena nilai trialnya itu adalah 0, maka dia tidak di random. Jadi itu adalah fungsi dari fase Scott B. Kalau misalkan didapatkan ada B dengan nilai trialnya itu lebih besar dari limitnya, maka B tersebut rutenya akan diacak lagi. Kemudian dia akan berulang ke fase employee B lagi. Jadi nanti akan masuk ke sini lagi perhitungan dengan cara yang sama. Kemudian ketika di limit yang kedua didapatkan ternyata nilai fitnessnya, jadi kan kita sudah menetapkan ini kan di random, tetapi kita kan berarti mendapatkan B yang kedua ini nilai fitnessnya adalah 0,0111223345. Kalau misalkan di iterasi yang kedua, nilai fitnessnya itu lebih kecil daripada nilai fitness iterasi yang pertama, maka akan berhenti. Dianggap pada iterasi yang pertama, kita sudah mendapatkan titik yang optimal, seperti itu. Atau ketika sudah sampai ke maksimum iterasi, dia akan berhenti dan akan mencari rute dengan nilai fitness yang terbesar. Oke, itu adalah algoritma ABC. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Belum ada itu karena pusing atau gimana? Belum ada, Bu. Ini saya recordingnya stop dulu ya.